Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kita masih dalam pembelajaran tentang fungsi inverse, dan materi saat ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang turunan fungsi logaritma. Ya, baik teman-teman. Saat ini kita akan bahas mengenai turunan fungsi logaritma. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana fungsi logaritma itu sendiri, dan sekarang kita akan bahas bagaimana fungsi logaritma itu turunannya seperti apa. Nah, di sini sudah saya taruh rumusnya, yaitu turunan dari log x dengan basis a. Jadi turunannya ini adalah 1 per x ln a ya. Nah, jadi turunannya adalah 1 per x ln a. Maka secara otomatis integral dari 1 per x ln a yang ini ya teman-teman. Jadi ini integralnya. Jadi integral 1 per x ln a dx otomatis sama dengan log x basis a plus c. Jadi turunan dari log x basis a itu adalah 1 per x ln a, maka integral dari 1 per x ln a dx otomatis adalah log x basis a plus c. Nah, demikian juga untuk logaritma natural ya. Logaritma natural dengan basis e itu teman-teman. Jadi turunannya adalah, jadi logaritma natural itu bisa juga saya tulis dalam bentuk ln. Jadi turunan dari ln x itu sama dengan 1 per x. Maka secara otomatis integral dari 1 per x dx itu sama dengan ln x plus c. Ya, kira-kira ini rumus mengenai turunan fungsi logaritma, dan juga ini sebenarnya integralnya juga. Dan supaya lebih jelas, kita akan lihat contoh soal berikut ini. Ya, kita ke contoh soal yang pertama. Jadi untuk contoh soal yang pertama itu kita akan menentukan misalnya ddx dari ln, jadi turunan dari ln sin x. Nah, jadi turunan dari ln sin x itu nilainya berapa ya? Nah, kemudian kalau di sini teman-teman kita ingat rumus turunan yang ddx ln x itu kan sama dengan 1 per x. Itu kalau turunannya ln x ya. Nah, tapi di sini ln sin x, berarti otomatis untuk menyelesaikan turunan ini kita harus menggunakan aturan rantai ya. Jadi kita misalkan u itu sama dengan sin x. Maka du dx-nya itu adalah, jadi turunan sin x-nya itu adalah cos x. Nah, kemudian berarti y sama dengan ln u ya. Kita ganti dengan ln u. Jadi sin x ini kita ganti dengan u, karena u itu kita misalkan dengan sin x. Maka dy du itu akan jadi 1 per u. Jadi turunannya 1 per u. Maka dy dx, jadi turunan dari ln sin x itu adalah, jadi dy dx-nya itu sama dengan dy du dikali dengan du dx. Nah, dy du-nya adalah 1 per u dikali dengan du dx, yaitu cos x, atau sama dengan cos x per, nah u itu adalah sin x, berarti cos x per sin x. Kita tahu cos x per sin x itu adalah kotangen x. Ya, jadi turunan dari ln sin x itu adalah kotangen x. Ya, kira-kira seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut saja ke contoh soal yang kedua ya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, misalnya kita akan menyelesaikan turunan dari, jadi d dx dari log, jadi log 2 tambah sin x basis 10 itu turunannya berapa. Nah, jadi kita akan menyelesaikan turunan ini. Nah, kita ingat, jadi rumusnya itu d dx log a. Jadi log x basis a itu sama dengan 1 per x ln a. Nah, jadi rumus ini
berlaku untuk log X basis A ya. Dalam hal ini kalau di soal A-nya itu adalah 10. Nah, sementara di sini bukan hanya X ya, tapi 2 tambah sin X. Nah, berarti otomatis untuk menyelesaikan turunan ini juga kita harus menggunakan aturan rantai. Jadi rumus ini langsung akan digunakan jika di sini X, maka kita langsung dapatkan hasilnya seperti ini. Tapi kalau seperti ini kita akan gunakan aturan rantai. Jadi kita misalkan lagi, misalkan U-nya itu sama dengan 2 plus sin X. Maka du dx-nya, jadi du dx-nya itu adalah cos X ya, karena 2 itu adalah konstanta, turunannya adalah 0. Maka di sini y-nya itu akan jadi log U ya, log U basis 10. Nah, ini turunannya seperti apa? Jadi kalau log U basis 10 berarti di sini dy du-nya itu sama dengan 1 per U ln 10. Ya, jadi mirip dengan yang di sini, cuman x-nya ini kita ganti dengan U. Nah, berarti di sini turunannya adalah 1 per U ln 10 atau sama dengan 1 per U itu kita ganti dengan 2 plus sin X dikali dengan ln 10. Ya, kira-kira seperti itu. Maka turunannya ini saya tuliskan dy dx-nya itu sama dengan dy du dikali dengan du dx. Berarti dy du-nya adalah 1 per 2 tambah sin X ln 10 kita kalikan dengan cos X ya teman-teman, karena du dx-nya itu adalah cos X. Maka ini bisa saya tuliskan sama dengan cos X dibagi dengan 2 ditambah sin X ln 10. Jadi turunan dari log 2 plus sin X basis 10 itu adalah turunannya adalah cos X dibagi dengan ini ya, cos X dibagi dengan 2 plus sin X ln 10. Ya, kira-kira seperti itu. Saya rasa cukup mudah dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga, jadi kita akan tentukan, jadi kita punya fungsi y sama dengan x pangkat akar x. Maka y aksennya atau turunannya di dy dx-nya itu berapa? Nah, kita akan menurunkan fungsi seperti ini. Nah, ingat teman-teman, kalau kita dapati bentuk seperti ini, maka cara yang akan kita gunakan, jadi kita menggunakan logaritma. Jadi bukan berarti serta-merta akar X ini kita langsung taruh di bawah, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita kan mengenal rumus turunan d dx dari X pangkat N itu sama dengan N kali X pangkat N min 1. Nah, ini tidak seperti ini ya. Jadi N ini adalah konstanta, tapi ini kan bukan konstanta. Ini juga merupakan sebuah variabel atau bisa jadi sebuah fungsi ya. Nah, sehingga kita tidak serta-merta akan menggunakan rumus yang ini. Maka cara yang akan kita gunakan kalau kita dapati bentuknya seperti ini, itu yang paling mudah kita gunakan logaritma. Berarti di sini langkah awalnya kita kalikan kedua ruas dengan ln ya teman-teman. Jadi di sini kita kalikan ln, berarti ini ln y sama dengan ini juga ln x pangkat akar x. Nah, kemudian di sini kita tahu sifat dari logaritma berarti ini ln y. Nah, ln x pangkat akar x itu kan sama dengan akar x ln x. Nah, dari sini baru kita turunkan. Nah, tapi ingat teman-teman, untuk yang ruas kiri karena di sini ln y. Nah, jadi di sini bukan hanya y ya teman-teman, tapi ini ln y. Nah, berarti kalau untuk menurunkan ini, sementara kita akan mencari turunannya ini kan. Nah, jadi kalau kita ingin menurunkan yang ini, yang di ruas kiri ini, kita akan menggunakan model seperti turunan fungsi implisit. Nah, seperti apa turunan fungsi implisit itu? Bagi teman-teman yang belum menonton video saya mengenai turunan fungsi implisit, silakan ditonton. Jadi kita akan menerapkan untuk menurunkan ini mirip dengan turunan fungsi implisit. Jadi misalnya saya kasih contoh, kita punya y, katakanlah y kuadrat. Maka kalau kita
turunkan secara implisit ini adalah, jadi Y kuadrat itu kita turunkan berarti 2Y, maka kemudian Y itu sendiri turunannya adalah Y aksen. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya fungsi 3Y pangkat 4, maka turunannya adalah, kalau secara implisit ini turunannya adalah, jadi ini kita turunkan dulu, 3Y pangkat 4 turunannya adalah 12Y pangkat 3, kemudian Y itu sendiri turunannya adalah Y aksen. Ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk kita menurunkan yang di ruas kiri ini. Modelnya mirip-mirip seperti ini, yaitu mirip dengan turunan fungsi implisit. Sehingga len Y ini teman-teman turunannya adalah, jadi len Y itu kita turunkan berarti 1/Y. Kemudian Y itu sendiri turunannya adalah Y aksen. Sama dengan, nah berarti sekarang yang ini, atau saya tulis di sini saja ya teman-teman, berarti ini len Y 1/Y, kemudian Y aksen, atau bisa langsung saja saya tulis Y aksen per Y itu sama dengan, nah kalau untuk ruas kanan ini kita ingin menurunkan, berarti ini kita misalkan ini Fx, kemudian yang ini adalah Gx. Nah, kita tahu turunan rumus turunannya jadi D dx dari Fx kali dengan Gx. Di sini saja ya. Jadi kita tahu D dx dari Fx dikali dengan Gx itu adalah turunannya adalah Gx, kemudian D dx dari Fx ditambah dengan Fx, kemudian turunan dari Gx ya. Jadi turunan dari Fx dikali dengan Gx itu adalah Gx dikali dengan turunan Fx ditambah Fx dikali turunan Gx. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan atau untuk menurunkan yang di ruas kanan ini. Berarti di sini adalah Gx dikali turunan Fx, berarti saya tuliskan len X dikali turunan dari akar X. Nah, akar X ini turunannya adalah 1/2, kemudian X pangkat negatif 1/2, saya tuliskan seperti itu ya teman-teman. Kemudian ditambah dengan, nah ini kita lihat Fx dikali dengan turunan Gx, berarti akar X dikali dengan turunan len X. Len X itu turunannya adalah 1/X ya, kira-kira seperti itu. Maka di sini lanjut saja saya tuliskan Y aksen per Y itu sama dengan, berarti ini bisa saya tuliskan len X per 2 akar X ditambah dengan, jadi bentuk yang ini itu saya tuliskan seperti ini, sama ya teman-teman. Nah, ditambah dengan akar X per X. Nah, atau di sini Y aksen per Y sama dengan len X per 2 akar X ditambah, nah akar X per X itu juga sama dengan 1 per akar X ya. Jadi akar X per X itu sama dengan 1 per akar X. Sehingga di sini kalau kita ingin menyelesaikan, yang akan kita cari Y aksen ya teman-teman. Berarti Y aksennya, Y aksen sama dengan Y itu kita pindah ruas, berarti di sini Y dikali dengan len X per 2 akar X ditambah 1 per akar X. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian di sini Y aksen sama dengan, nah Y itu kita tahu nilainya adalah yang ini ya teman-teman. Y itu nilainya ini X pangkat akar X, maka itu kita substitusi di sini, berarti Y aksen sama dengan X pangkat akar X dikali dengan, nah ini kita samakan penyebutnya yaitu 2 akar X, sehingga di sini akan jadi len X ditambah dengan 2 ya. Jadi turunan dari, nah jadi turunan dari X pangkat akar X itu adalah yang ini ya teman-teman, turunannya adalah X pangkat akar X dikali dengan len X tambah 2 per 2 akar X. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk contoh soal yang ketiga mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau kalian dapati fungsinya modelnya seperti ini, maka cara yang paling mudah untuk mencari turunannya itu dengan menggunakan turunan logaritma. Ya, tapi jangan lupa untuk yang ruas kiri ini, kalau kalian dapati seperti ini, maka kita akan menggunakan turunan konsep pada fungsi implisit ya.
kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir ya teman-teman. Nah, untuk contoh soal yang terakhir yaitu contoh soal yang keempat. Jadi misalnya, nah ini kita akan cari integral, yaitu integral x kuadrat tambah 1 dx. Nah, kita akan menentukan integral dari x per x kuadrat tambah 1 dx. Nah, jadi otomatis ini kita akan menggunakan aturan substitusi. Jadi kita misalkan U-nya itu sama dengan x kuadrat plus 1. Maka du-nya itu sama dengan 2x dx, atau 1/2 du itu sama dengan x dx. Nah, ini kita substitusi, berarti ini integralnya akan jadi integral dari x dx itu kita ganti dengan 1/2 du per x kuadrat tambah 1 itu adalah u ya. Atau ini sama dengan 1/2 integral du per u. Nah, di du per u. Kemudian di sini berarti sama dengan 1/2. Kita tahu integral 1/u du itu adalah, jadi integral 1/u du itu adalah ln u ya. Jadi ini adalah 1/2 dikali dengan ln u ditambah c, atau 1/2 ln. Nah, u itu adalah x kuadrat ditambah 1 plus c. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi cukup mudah untuk menyelesaikan integral yang memiliki model seperti ini. Mudah-mudahan 4 contoh soal yang saya berikan ini bisa dipahami. Silakan ditonton baik-baik ya teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai kita ketemu di video saya yang akan datang. Terima kasih.